Terima kasih Tuhan. Kunjungan keilahian-Mu yang begitu indah. Pada sore ini umat-Mu merayakan kebangkitan-Mu 2000 tahun yang lalu. Saat kami berhimpun, bukan kami sedang merayakan Engkau akan bangkit, tetapi kami boleh menikmati kebangkitan-Mu 2000 tahun yang lalu. Dan saat ini kami merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Ya rara nama sanda yara yara lala lala. Mari jemaat Tuhan arahkan tangan-Mu dan berdoalah. Dia hadir di sini. Hadirannya terbuka di tempat ini begitu kuat sekali. Gelombang lawatan terjadi pada setiap pribadi yang merindukan. Bukalah pikiran-Mu, biar hatimu melekat kepada hadirat-Nya. Jamalah Tuhan, jamalah Tuhan. Jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Ya Rabashaka takara ya rara wasatakara ya raya wala wala. Oh haleluya. Keindahan di hadirat-Mu Bapa. Kedamaian Roh-Mu memenuhi hati yang rindu. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, Kau berikan untuk kami membalikkan keadaan. Terima kasih. Bapa, berbicaralah kepada kami. Alirkan kuasa-Mu menyentuh setiap kami. Pakai hamba-Mu untuk berbicara. Urapan-Mu turun atas kami. Hadirat-Mu mengkondisikan seluruh keberadaan kami yang hadir maupun yang ada di rumah untuk mengerti dan menangkap sesuatu dan dapat mengalami perubahan hidup untuk menyatakan Tuhan di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh keberadaan kami yang hadir maupun yang ada di rumah. Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya, shalom. Yang hadir di sini, yang ada di atas, yang ada di luar sana, yang mengikuti live streaming. Tentu hari ini kita tahu seluruh umat manusia yang percaya kepada Kristus merayakan Paskah di saat momentum yang sama pada hari yang sama. Hari kebangkitan adalah hari Minggu, kita laksanakan kebaktian, kebangunan rohani di tempat ini. Artinya ada sesuatu yang perlu dibangunkan. Apa itu? Roh kita dibangunkan. Sebetulnya kebangunan rohani itu adalah hal yang sangat sederhana kalau kita mengerti kuncinya, bukanya. Seperti kita buka pintu.
Akan sulit kita membukanya manakala kita tidak mengerti cara membukanya. Kalau kita mengerti cara membukanya, kendati pun besar pintunya, tebal, tapi hanya cukup dengan satu kunci yang kecil. Pintu yang besar kalah dengan kunci yang kecil. Begitu pas pada posisinya, maka terbukalah pintu. Dan malam ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir, saya tidak menggunakan bahasa saya yang berkelebihan. Saya tidak mengatakan yang biasa tidak ada, hari ini lebih. Tapi malam ini saya mau berkata jujur, saya rasakan kehadiran Tuhan begitu kuat sekali. Sehingga saya tidak tahan Bapak Ibu. Biasanya dalam suasana ini saya lebih suka ada di rumah. Saya bisa berjam-jam bersama dengan dia, tidak diganggu oleh apapun dan tidak beraktivitas. Tapi pada saat ini saya ada di tengah-tengah Anda dan Anda datang ke tempat ini. Saya percaya bahwa ada begitu banyak Anda yang begitu haus akan dia. Anda berdoa sehingga Anda prepare waktu hadir bersama. Dan hari-hari ini memang kita perlu kembali ke rumah Tuhan, di situ ada jawaban. Dan pastikan Bapak Ibu, setiap pribadi yang hadir mengalami hadirat Tuhan dan pulang membawa sesuatu yang baik dan akan mengubah kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan memberkati dan terima kasih untuk praise and worship. Dan silakan boleh kembali ke ruang istirahat sejenak. Nanti akan kita lanjutkan untuk doa bersama di tempat ini. Bapak Ibu, saya langsung saja untuk menyampaikan beberapa pesan firman Tuhan. Dan mungkin malam ini kita lebih banyak menggunakan waktu untuk mengalami perjumpaan atau keterhubungan dengan Tuhan. Izinkan saya untuk berbicara Bapak Ibu. Selamat datang buat semua yang hadir, yang belum pernah hadir, yang kali pertama. Bagi saya, bagi kami, Anda bukan orang asing, melainkan kawan sewarga dari kerajaan Allah. Atau yang ada di live streaming, Anda sempat mampir di channel kami dan Anda tentu bukan orang yang kebetulan. Tuhan sedang mengarahkan Anda untuk menerima sesuatu. Pastikan Bapak Ibu buka hati, ya, buka pikiran supaya hatimu melekat sehingga saat-saat firman Tuhan disampaikan, izinkan roh menyentuh Bapak Ibu sehingga Anda mengalami sebuah perubahan dan nanti Anda bisa bersaksi sesungguhnya Tuhan itu bukanlah suatu cerita tapi ada suatu realita. Ada seorang sahabat saya berbagi dan dia sekarang sudah menjadi dokter ya. Jadi dia ambil S3 masternya di University of Hebrew di Israel dan dia adalah anak dari seorang penterjemah kitab saudara kita dan dia nenek moyangnya termasuk orang yang cukup berpengaruh di Yaman, ya, ada di Indonesia dan orang tersebut adalah aktivis dan penggerak beberapa ada acara di Indonesia dan sangat cukup dikenal. 7 kali dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan akhirnya dia terima Yesus sebagai Tuhan dan dia mengambil pendidikan S2-nya di Israel, S3-nya di Israel, lalu sekarang dia mulai bercerita tentang Yesus. Seperti Paulus dulu dia adalah anti-Kristus dan dia adalah penganut agama Yahudi. Kemudian dia berjumpa dengan Kristus dan dia menjadi saksi-saksi Kristus. Dan ini tokoh-tokoh besar hari-hari ini. Bapak Ibu tahu kalau saya kemarin bilang 1 juta lebih bahkan katanya di Iran itu terjadi pertobatan yang luar biasa. Doakan buat saudara-saudara kita, doakan mereka melakukan kehendak Tuhan. Tapi Bapak Ibu pesan saya tidak hanya cukup berdoa, orang Indonesia paling pandai berdoa. Tetapi saya mau katakan mari kita juga harus bersaksi. Pertama bangun komunitas ya rumah Tuhan. Berapa orang saja Anda ambil kesempatan, kalau Anda merasa diberkati, Anda mesti
punya tanggung jawab untuk membangun saudara-saudaramu. Ajak 2-3 orang selalu berdoa, minimal 1 bulan 1 kali Anda buat persekutuan, bangun DNA yang sama untuk menghadapi suatu situasi yang akan datang. Dalam kegelapan kita bisa menjadi saksi-saksi dimanapun kita berada. Ada amin Bapak Ibu, setuju dengan saya? Nah Bapak Ibu, saya akan berdoa nanti buat Bapak Ibu yang memang terpanggil untuk melakukannya. Dan saya berkata kepada Bapak Ibu, beberapa waktu ini saya merasakan Tuhan menyatakan banyak hal kepada saya. Sebagaimana sahabat saya berkata, 7 kali dia berjumpa dengan Tuhan dan dia bertobat. Dan ada berapa kali Tuhan menyatakan kehadirannya, saya rasakan sekali. Dan tadi juga saya rasakan, saya tidak tahan. Tidak biasa-biasanya saya lihat memang malam ini Tuhan ingin buat sesuatu untuk kita semua. Ya Bapak Ibu, nah untuk itu buat Anda yang datang ke tempat ini membawa persoalan hidupmu, fisik mungkin sakit, ya, yang menyembuhkan Anda adalah imanmu. Temu dengan Tuhan. Iman ini perlu dibangkitkan, ya. Anda yang membawa persoalan rumah tangga, apapun yang Anda bawa ke tempat ini, saya tidak berjanji, tapi firman Tuhan saya berkata, ketika engkau datang kepada dia dan engkau terbuka pikiranmu, hatimu melekat, maka fisikmu akan merespon energi kehadirannya, maka hidupmu akan berubah. Ada amin? Haleluya. Mari kita akan membaca Alkitab. Saya akan tolong Anda untuk membacakan, buka 2 Korintus pasal yang kelima 17. 2 Korintus pasal 5, saya akan membaca dari ayat 15. Bapak Ibu perhatikan, saya tolong Anda untuk membacanya, dan layar monitor atas pasti sudah ditayangkan. Kita mulai dari ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat yang pertama Bapak Ibu jelas sekali dan kontras sekali pada kondisi hari ini. Menarik sekali, kita harus dapat menikmati dan menerima. Ada satu kalimat berkata bahwa dia telah mati dan apa? Dia telah mati, berarti sudah. Tapi satu kalimat yang Anda dan saya harus bersemangat, dibangkitkan. Berarti kalau dia dibangkitkan melibatkan pihak orang kedua. Dalam pengertian baca bahasa Indonesia kan begitu. Tapi Bapak Ibu kalau Anda mengerti maknanya, dia dibangkitkan oleh apa? Oleh karena keilahian yang melekat kepada dirinya sendiri. Tuhan Yesus tidak perlu orang lain. Tuhan Yesus melakukan apa yang dia lakukan untuk dirinya karena dia Allah. Kalau dia dibangkitkan oleh satu kekuatan, maka dia bukan kekuatan itu. Dia masih di bawah kekuatan itu. Karena dia adalah Allah dan dia adalah Tuhan dan dia adalah Raja. Alkitab jelas telah menjelaskannya. Dan kadang-kadang ada orang berkata, mana ayatnya Tuhan itu Allah, Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan dan Yesus itu Raja. Sederhana sekali Bapak Ibu, kita tidak perlu berdebat. Kalau bilang dia Tuhan, orang akan berkata, itu kan orang Kristen yang mengakui, siapa bilang? Dan dia sendiri mengatakan kok di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13, kamu mengatakan aku Tuhan, memang akulah Tuhan. Berarti dia sendiri mengatakan dia Tuhan. Dan Thomas mengatakan engkaulah Allahku dan Tuhanku. Berarti dia memang Allah. Thomas, engkau percaya karena melihat. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Artinya apa Bapak Ibu? Yesus itu Allah. Dia itu Allah. Coba kasih tahu samping kiri kananmu, dia Allah. Dan dia bukan Allah dalam sebuah cerita, tapi dia Allah hadir di tengah-tengahmu. Apa kata kita? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ya tidak perlu lihat, percaya, kasih salaman sama Tuhan Allah kita. Coba kasih salam, kasih salam. Terima kasih Tuhan Yesus. Semalam saya dengan kesaksian seorang sahabat, ya, seorang sahabat
ayahnya telah dipanggil Tuhan dan kesaksian dari gembala yang membimbing dia. Orang ini bertobat dan Tuhan sangat mengasihi keluarga ini dan dia sangat cinta Tuhan di saat-saat dia mengalami pergumulan sakit penyakit. Dan doanya sederhana. Kalau dia katakan dia mau naik mobil, dia bilang, Tuhan, anakmu mau naik mobil, tolong ya pimpin jalanku. Sesederhana itu. Turun dari mobil, Tuhan anakmu sudah sampai. Saya dengarin. Itu doa sederhana Bapak Ibu. Doa itu bukan soal berapa indah kau menyusun kalimat dan bahasa. Tapi doa dilihat dari hati. Karena apa? Apa yang keluar dari mulut hati. Kalau hatimu gelap, kotor, rohmu tidur, iman kita mati. Doa seindah apapun gak ada artinya, hanya doa keagamaan tok Bapak Ibu. Sebetulnya kebaktian KKR ini sederhana, hanya beberapa kata. Ya, bangunkan, pertama bangkitkan iman, bangunkan roh. Bagaimana kita bisa membangkitkan iman kita, keterbukaan pikiran kita kepada kebenaran, responi setiap apa yang disampaikan. Bukan lagi dipikirkan, bukan lagi dipertimbangkan. Kalau Anda mau beli tanah, boleh dipertimbangkan. Kalau Anda mau merit hari ini, boleh dipertimbangkan. Benar gak itu orang? Kalau Anda mau buat sesuatu, boleh dipertimbangkan. Itu namanya pertimbangkan. Tapi kalau dengar firman Tuhan tidak perlu dipertimbangkan. Percaya saja firman Tuhan itu. Maka pikiran kamu terbuka. Jikalau pikiran terbuka Bapak Ibu, roh kita melekat, hati kita melekat. Kalau hati kita melekat kepada kebenaran, maka roh Tuhan bekerja bersama roh kita. Pagi tadi khotbah saya. Kita akan menang bersama dengan Tuhan. Dan itu namanya apa? Yisrael. Anda dan saya dikatakan Israel rohani, ngerti gak maksudnya apa? Orang Kristen itu digambarkan, ya, bukan digambarkan, merupakan sebuah identitas. Dia adalah Israel. Artinya apa? Dia menang bersama dengan Tuhan. Itu Yisrael. Yisra menang. Elohim menang bersama Tuhan. Berjuang bersama dengan Tuhan. Menang dari mana apa Bapak Ibu? Menang dari akar segala hal yang merusak kehidupan, yaitu dosa. Pagi tadi saya sampaikan kalau Anda sakit, Anda miskin, kita miskin, ya nggak boleh bilang Anda lah ya, kita katakan kita semua mengalami sesuatu yang tidak enak. Itu akibat, akarnya apa? Dosa aja lah. Dan dosa itu setelah diselesaikan di atas kayu salib, bagaimana kita bisa memaknakan? Kadang-kadang kita lihat salib hanya pada saat perayaan Paskah. Ada sih yang nangis karena melihat ada satu pemuda yang ganteng itu bercucuran darah. Teringat pacarnya yang sudah tinggalkan dia kali. Ganteng banget Tuhan Yesus. Gak apa-apalah. Tapi Tuhan aku ini bukan sekedar ganteng, tapi dia sangat mengagumkan, sangat indah. Saya tidak melihat kata kegantengan, tapi saya melihat kemuliaannya. Karena dia raja, itulah dikatakan di dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 37. Pilatus berkata, apakah engkau raja? Dan dia berkata, untuk itulah aku lahir. Berarti ini siapa? Raja. Lengkap sudah. Tuhan orang Kristen. Tuhan orang percaya, Tuhan umat pemenang. Punya Tuhan adalah raja, kita dipimpin oleh raja, dan dia berkata kerajaanku bukan seperti dunia ini, kerajaanku datang dari sorga. Artinya tidak kelihatan, apanya? Pikiran Allah. Lagu tadi bagus itu. Kita hidup oleh apa? Perkataannya bilang, hidup oleh perkataan. Firman, itu perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan
bersama dengan pikiran Tuhan. Perkataan dan pikiran dia itu sama, satu adanya. Pikiran adalah logos, perkataan adalah firman. Pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, logos. Firman itu adalah Allah, satu, tiga, satu. Dan firman itu adalah roh yang bekerja di tengah kehidupan kita, tiga dan satu. Hari ini apa yang kita alami Bapak Ibu? Masa Bapa sampai kepada Abraham. Setelah itu masa anak. Mulai dari Musa sampai kepada apa? Kristus mati di atas kayu salib. Setelah itu masa Roh Kudus di akhir zaman. Sampai pada hari ini bukan lagi akhir zaman. Zaman akhir. Nah, bahasa Indonesia itu bagus, dibalikin aja udah beda tuh maknanya. Kalau akhir zaman itu dari kebangkitan Yesus sampai ke kelahiran Yesus sampai kebangkitan, itu akhir zaman. Tetapi sekarang kita masuk di masa bukan akhir, zaman yang paling akhir. Zaman apa? Zaman kemuliaan Tuhan semakin kuat dinyatakan. Tentu setiap ada hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang terjadi seakan-akan ini bencana. Tapi saya punya keyakinan yang berbeda. Menurut keyakinan saya, setiap ada bencana-bencana, jangan langsung melihat bencana lalu kita rame-rame doa puasa dan sebagainya, tolak bencana itu. Salah nggak? Ya nggak salah lah, jangan liatin saya ngeri banget. Tapi justru lewat bencana itu Tuhan punya maksud. Contoh tahun 65, saya diskusi sharing sama Pak Opa Christian. Johan ikut waktu itu. Kita ngobrol sama Pak Christian. Opa Christian ikut nggak di Kupang? Soe. Saya minta waktu 15 menit, pengen minta dia doakan seorang tim penggerak revival ada di Kupang Soe. Yang banyak peristiwa terjadi. Air jadi anggur dan banyak hal. Dan dia tidak tertarik dengan air jadi anggur karena banyak orang hanya tahu air jadi anggur. Tapi waktu saya minta 15 menit karena dia mau istirahat siang, dia beri saya waktu lebih dari 1 jam. Sampai saya rekam kamera saya sampai capek saya pegang kamera itu. Ya, kamera saya HP. Dia ngomong terus, tahukah Anda, Pastor Tony, dia bilang, yang diketahui orang adalah anggur, air jadi anggur, dan orang datang sih cuma mau pengen nikmati mujizat. Sebelum peristiwa itu terjadi, apa yang terjadi? Orang ngantri beli minyak, tidak ada minyak, beli beras, tidak ada beras. Saat itu ada saat yang sangat gelap Indonesia, akan terjadi pergantian rejim 65. Setelah Gestapo, datanglah Gestapo. Dan terjadi kegerakan Bapak Ibu. Bencana datang, terjadi kegerakan. Setiap hari ribuan jiwa bertobat. Gereja-gereja kehilangan makna, hanya kumpul keagamaan. Dia pakai anak-anak muda. Siapa namanya itu? Ada beberapa anak muda itu. Dipakai Tuhan. Ke jalan-jalan, beritakan ini ke orang-orang tua. Dan setiap hari ribuan orang bertobat Bapak Ibu. Bukan soal air jadi anggur. Terjadi sebuah kebalikan. Setelah itu Bapak Ibu, udahlah nggak usah cerita ini, memang kurang bagus karena ini bangsa kita. Bahkan juga banyak yang mati. Kenapa mati? Tahu Tiananmen? Percis. Dan itu kejadian ada di Iran. Jutaan orang bertobat. Bulan Januari, berapa banyak orang yang mati. Belum ke depan. Bilang sama samping,
kiri kanan. Jangan takut. Kita umat pemenang. Tidak pernah dikalahkan. Justru kita semua mengalahkan ancaman kehidupan. Pernah lihat Israel kalah? Senior saya bilang, Ton, kita berangkat saja. Jangan takut. Kalau Tuhan tidak menghukum Israel, tidak ada satu peluru pun yang bisa menghancurkan dia. Waktu kita datang hari sebelumnya, itu rudal masuk ke satu tempat, kami lihat, wah hancur. Itu cuma hanya dikasih tahu, ancaman ada, tapi tidak apa-apa kan, dia bilang. Bapak Ibu baca sejarah. Israel keluar dari Mesir sampai dia masuk ke tanah perjanjian, sampai kerajaan Israel terbentuk oleh Saul, Daud, terus tidak pernah dikalahkan, justru dia mengalahkan. Satu wilayah ke wilayah terus dia ambil. Dan kalah-kalahnya karena dia melanggar firman Tuhan. Saat itu hilang tuh Israel. Sampai pada 1948 bangkit kembali lagi tunas ini. Kalau dia sudah bertunas karena Tuhan, itu mujizat Bapak Ibu. Tidak mungkin Israel bisa ada, karena dia sudah diceraikan kemana-mana. Jadi khotbah saya ke situ ya. Berarti memang ada maksud Tuhan, supaya jemaat Tuhan dalam kebanggaan rohani perlu tahu. Dia sudah diceraikan kemana-mana. Indonesia 360 sekian tahun dijajah sama Belanda. Kita orang Indonesia tak pernah kemana-mana, ada di tanah kita sendiri. Pada masanya kita bisa merdekakan. Kalau dia, karena dia dipindah kemana-mana, maka tanahnya itu jadi masalah sampai hari ini. Aduh, aneh-aneh aja saya bilang, memang apa ya maksud Tuhan itu. Tapi kalau dia bisa merdeka, itu ada sesuatu yang luar biasa. Saya gak punya waktu untuk jelaskan tentang gimana dia merdeka. Hal tidak mungkin Bapak Ibu. Apa sebabnya Bapak Ibu dia bisa merdeka? Tahukah Anda? Saya beritahu. Karena perjanjian Tuhan. Namamu bukan lagi Yakub, tapi namamu adalah Israel. Karena kamu mengambil otoritas dari belakang, hari ini engkau menyandang sebuah identitas baru. Umat pemenang tak pernah dikalahkan. Kalau hari ini kamu lihat apa yang sedang terjadi. Pagi tadi saya dengar teman saya sedang menyampaikan tentang perlindungan Tuhan atas bangsa Israel dalam versi agama lain. Agama lain loh, bukunya yang dibacakan. Bahwa Bani Yahudi atau Bani Israel atau Bani Yahudi ini, dia tidak akan pernah disentuh karena ada pohon. Pohon apa tadi dia bilang? Pohon gofur atau pohon apa? Yang melindungi. Pohon kehidupan. Rupanya sekarang yang kita tahu tidak satu pun rudal bisa masuk karena dia ada Iron Dome. Oh itu, memang bahasa dulu tuh pohon, ya kan? Pencatat kitab itu dia bilang pohon, padahal itu adalah lapisan yang melindungi. Itulah sebabnya Bapak Ibu berbahagialah Anda dan saya memiliki kepercayaan kepada Kristus, sebab Anda dan saya adalah umat pemenang. Haleluya. Menang dari apa Bapak Ibu? Menang dari seluruh kehidupan. Teruskan lagi ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menjadi seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jangan melihat Yesus dengan perspektif kemanusiaan dan keilmuan. Kendati pun dia manusia. Tadi saya katakan apa? Dia Allah. Dia Tuhan, dia Raja. Jelas Alkitab mengatakan kalau kita bisa memaknakan. Kalau dia mengatakan dia maha hadir, dia hadir enggak? Ku yakin kau hadir di sini. Mana? Ku rasakan. Yakin kau.
berani dinyanyikan. Saya dari tadi nyanyi lagu ini. Saya pikir naik ke atas saya mau bisikin sama Susan. San, nanti Bapak mau nyanyi lagu ini ya. Rupanya Tuhan lebih dulu kasih tahu dia. Jadi saya tidak usah kasih tahu. Kalau saya kasih tahu lagu yang belum latihan, saya takut nanti tabrak ke sana, tabrak sini. Seperti kecelakaan di tol di Jagorawi itu. Kan? Oh, rupanya Tuhan sudah mengatur semuanya. Artinya Tuhan mempersiapkan sesuatu yang baik bagi tiap orang yang hadir pada malam ini. Aminnya kurang kencang hadirin saya. Buat apa Anda hadir di sini kalau Anda tidak percaya bahwa Dia lebih dulu hadir di sini? Apakah Anda hadir di sini cuma mau lihat pengkhotbahnya? Tidak ada gunanya. Pengkhotbah cuma hanya alat kok. Pengkhotbah sama dengan barang begituan. Ya memang ada bedanya yang agak mahal sama yang agak murah. Tapi pada dasarnya cuma keluar suara. Ya. Yang terpenting hati kamu harus mempunyai satu kehausan. Tuhan, saya tahu Engkau sedang berbicara kepadaku. 17 berkata, jadi sama-sama yuk. 17, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu bisa nggak merangkai kalimat ini? Barang siapa ada di dalam Tuhan Yesus, maka dia sudah menjadi apa? Ciptaan baru. Baru Bapak Ibu. Tetangga saya seberang. Ini memang hobi sih. Dia beli mobil di Sumatera. Mobil hardtop. Kalau salah dia beli cuma 15 juta. Dia bawa, saya kaget. Buat apa Pak? Karena Bapak pejabat kok beli mobil model kayak begini. Itu rongsokan, karatan. Itu diangkat pakai truk. Aku senang dengan mobil dia. Beli baru aku bisa Pak. Tapi aku mau pengen ubah yang bekas ini jadi baru. Benar loh. Dia nggak tahu dia bawa kemana. Berapa bulan kemudian dia bawa pulang. Kayak kaget. Baru beli nih Pak. Yang dulu. Barang yang rongsokan bisa berubah menjadi bagus. Saya coba duduk. Wih rasanya, aromanya juga. Dia baru. Kenapa? Joknya semua baru. Mesinnya, mesin lama. Tapi di overhaul semuanya. Karena nggak boleh ganti mesin kan. Ada nomornya. Rangkanya tetap yang lama. Tapi diperbarui. Itu. Tapi jarang dipakai. Sayang dia bilang. Tiap pagi dia nyala. Suaranya memang sangar banget. Karena knalpotnya apa? Singa dari Yehuda. Begitu dia kepak keluar api. Rupanya memang sudah sekian lama singa berapi-api sudah ada di depan rumah saya. Barang rongsokan begitu dia bawa ke bengkel yang mengerti berubah menjadi baru. Saya tanya dia, bawa kemana? Kemanapun saya bisa bawa. Dia mau bawa ke Sumatera. Ada masalah? Tidak ada masalah. Semuanya karena udah diperbaharui. Itu mobil Bapak Ibu. Diperbarui bengkel. Jadi baru, asik, enak. Memang harganya mahal. Saya tanya berapa duit? Habis hampir 300 juta. Beli 15 juta. Bangunnya hampir 3 juta. Beli baru ya Pak. Ya saya mampu tapi saya tidak suka. Mobil bekas masuk ke tangan yang ahli jadi baru. Kasih tahu samping kiri kananmu. Apalagi kamu. Oh kalau datang kepada yang ahlinya jadi ciptaan baru. Yang lama berlalu. Gak ada amin. Kemiskinan berlalu. Kebodohan berlalu. Sakit penyakit berlalu, ketakutan berlalu, galaknya berlalu. Tuh nggak ada yang berani kan? Pembohong, pendusta semua berlalu. Jadilah orang yang baru seperti Kristus Tuhan Yesus. Teman saya bilang, Ton, kalau saya khotbah tidak ada yang bangkit teriak-teriak, saya langsung turun pergi. Suruh dia mereka nyanyi sendiri, lalu tutup sendiri. Karena dia nggak semangat, dia jemaat itu kayak akar tak punya air. Tapi saya tahu Bapak Ibu memang tidak biasa
meresponi firman Tuhan seperti itu. Tapi mari Bapak Ibu, responilah hatimu. Keterbukaan pikiran kamu adalah kelekatan hati. Tugas pembicara hanya satu, membuka pikiran Bapak Ibu. Ketika pikiran Bapak terbuka, hati kamu melekat kepada kebenaran, maka akan bekerja roh Tuhan. Bukan lagi pendeta, bukan pembicara. Saya seringkali memperlihatkan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Dalam kondisi kalau Tuhan sudah bekerja, kita cuma tinggal lihatin aja kok. Pada waktunya Tuhan akan membedah, menjamah. Dan malam ini Bapak Ibu Anda yang hadir di sini, saya tidak tahu masalah apa yang Anda bawa. Tapi kalau Anda datang di sini, percaya Tuhan hadir, Anda akan jadi ciptaan baru. Dan kalau sudah diperbaharui, sesuatu pasti akan saya bawa sesuatu. Apa ini? Tadi saya dikasih makan, bukan makan dan minum. Nggak kelihatan. Kacang hijau. Bapak Ibu, kacang hijau. Kacang hijau kalau Bapak Ibu bawa pulang ke rumah, simpan di laci. 10 tahun tetap dia kacang hijau, nggak jadi apa-apa. Busuk malah mungkin. Ya Pak ya? Coba Bapak Ibu bawa, lemparkan ke tanah depan rumah kamu. Berapa hari kemudian apa? Berubah dia. Jadi apa? Pertama jadi toge dulu lah ya. Maka jangan dimakan, biarkan aja. Lama-lama dia berakar jadi apa? Jadi pohon. Lama-lama apa? Dia akan berbuah. Buah itu menjadi apa? Lebat, bisa dimakan orang. Dan dia tetap menjadi apa? Pohonnya kacang hijau. Dan itulah di dalam Kristus. Barang siapa di dalam Kristus, dia bagaikan apa? Bagaikan satu benih yang telah ditaburkan, maka dia akan bertumbuh, dia berubah menjadi apa? Sebuah pohon, namanya pohon kehidupan. Dia akan berbuah, buahnya jadi berkat. Coba tanya sampingnya, udah berapa lama jadi orang Kristen? Kristen kacang hijau atau Kristen toge? Sukacita sebentar, dimakan besok, buang ke jamban. Benih aja nggak bagus, ya. Jadi toge juga nggak boleh. Biar dia jadi pohon, nanti dia akan berbuah. Amen. Saya tutup dengan pesan penting. Bagaimana kita mengalami yang namanya Kristus tersebut sehingga kita menjadi ciptaan baru. Ada 3 catatan. Yang pertama dikatakan apa? Terima Yesus menjadi Tuhan bagi hidup. Dia memang Tuhan kita kan? Terima dia. Di dalam Roma pasal 10 ayat 10, barang siapa yang mengaku, barang siapa yang percaya dalam hati, dia dibenarkan. Dikaiosone. Dibenarkan. Dia menerima apa? Keadilan, kasih dan keadilan Allah melekat di dalam hatinya. Ketika dia mengaku dengan mulutnya, dia diselamatkan. Artinya apa? Dia dibebaskan dari tanggungan-tanggungan masa lalu. Karena selamat. Kalau Anda ada di hutan sana tersasar, ada kemungkinan Anda dimakan binatang buas. Taruhlah tidak ada binatang buas, lama-lama Anda akan dimakan sama hutan itu sendiri. Kenapa? Mati di hutan. Kata keselamatan itu ada pertolongan datang, kita dipindahkan. Pagi tadi saya pulang dari tempat ini, saya lihat Trump sangat panik dia. Ada 2 pilot yang jatuh pesawatnya, dia mencari, baru ketemu 1, yang 1 lagi belum. Dia katakan untuk menyelamatkan 1 jiwa, Trump mengeluarkan biaya besar. Bagi mereka tidak boleh ditinggalkan, terus dikepung di situ, walaupun itu di daerahnya Iran. Trump saja bisa melakukan itu, apalagi Bapa di sorga. Haleluya. Kematian buat dia tidak ada persoalan, dia menyelamatkan Anda dan saya. Pertama apa? Terima Yesus sebagai Tuhan, maka engkau diselamatkan menjadi apa? Anak Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan di sini, kalau sudah diselamatkan, jadi pemenang, ya jangan seperti Agak dong, akan-akan.
Barang rampasan dibawa pulang. Lepaskan semua yang tidak baik. Kebiasaan buruk yang ada di dunia. Kebiasaan buruk yang kita terkontaminasi dari dunia. Kebiasaan cara berpikir ego itu. Lepaskan. Bapak Ibu, kalau kita menyadari kita bisa melepaskan, mematikan manusia lama kita, maka kita akan menumbuhkan manusia yang lebih baik. Itulah sebab Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Kolose, matikanlah di dalam dirimu segala hal yang tak berkenan, percabulan, segala kedagingan. Ditulis di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima. Matikan, ya, matikan. Kalau engkau berbicara orang lain tersinggung, artinya memang bicara kamu perlu dipertimbangkan. Itu perlu dipertimbangkan. Jangan-jangan bahasa kamu menyinggung orang lain. Jangan jadikan kebiasaan. Seindah apapun kamu lakukan, kalau orang tersinggung, matikan Bapak Ibu. Hari-hari ini kan orang suka tuh obral aja. Tapi banyak orang tersinggung. Bilang matikan. Penyebab kesusahan, penyebab sakit, penyakit, penyebab penderitaan itu cuma apa? Karena kebiasaan lama kita. Dan yang terakhir. Apa itu yang terakhir? Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Alkitab katakan karena engkau sudah menanggalkan manusia lamamu. Di dalam Kolose yang sama, pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, 10, 11. Karena engkau telah meninggalkan manusia lamamu, maka engkau sekarang sudah mengenakan manusia barumu. Bagaimana kita mengenakan emang baju? Pikiran kita yang baru itu. Bapak Ibu, pikiran yang baru itu tidak serta-merta bisa menjadi jernih. Ini mata baru diproses. Yang ini lama punya. Ini baru. Tapi kalau dijejerin, yang lama lebih jernih, yang baru hari ke hari berproses ya. Saya tanya sama dokternya, berapa lama dok? Ya sebulan lah. Tiap hari berproses. Dan sekarang sudah 21 hari, 22 hari ini. Berapa persen aku bisa lihat Bapak Ibu? Saya pakai kacamata, bukan untuk melihat jelas. Kacamata itu melindungi dari silau. Karena kalau lihat ini saya bisa pusing. Baru 21 hari selesai permak mata saya yang gara-gara lensanya jatuh ke dalam. Operasi perlu 3 jam, dibongkar. Anak saya tanya, gimana Pak cara bongkarnya? Ya enggak sih, repot-repot banget. Saya bilang, enggak. Dikeluarin, taruh di situ. Ngeri banget. Iya kalau taruh sembarangan makan kucing gimana Pak? Ya udah selesai. Ambillah kacamata matanya kucing saya pasang sini. Lebih jelas mungkin ya. Enggak, ini guyonan. Ya, nah selesai itu kan belum jernih, terus menerus ya diproses, dikasih tetes obat Bapak Ibu. Demikian Alkitab kata kalau engkau sudah tinggalkan manusia lama, engkau perlu diproses terus menerus. Kolose pasal berapa? 3:10. Supaya kamu kembali kepada Khalikmu seperti Kristus di sorga. Demikianlah Anda menjadi ciptaan baru, yang lama berlalu, miskin berlalu, bodoh berlalu, sakit penyakit berlalu, semua yang tidak baik berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya, amin. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Ya pemusik kata, ku yakin tadi lagu itu bagus sekali ya. Oh haleluya, saya tahu malam ini ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan di tengah-tengah. Ada 2 hal. Pertama saya mau berdoa Anda yang bawa masalah atau yang ada di rumah. Yang kedua saya harapkan, saya dorong Bapak Ibu semua, Anda punya semangat malam ini. Karena Tuhan hadir begitu kuat dan bukan sebuah kebetulan. Dia bukan kunjungan karena ada pameran, enggak. Dia datang punya maksud dan misi untuk memberikan hal-hal yang baru buat kita semua. Ada amin? Tak ada hal yang penting bagi saya, cuma satu hal, saya membuka pikiranmu supaya engkau melekat kepada dia, sehingga dia bisa mengisi maksud ilahnya. Lepas dari tempat ini, jalan ke depan, Anda membawa sesuatu yang baru. Membalikkan keadaan, Anda akan menjadi pemenang sepanjang masa untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita katakan,
Tuhan sedang beroperasi di tengah-tengah kita. Hadiratnya terbuka kuat sekali di tempat ini. Buat Anda yang bawa masalah, khususnya buat yang sakit, yang perlu didoakan, Anda boleh angkat tangan di mana Anda duduk. Angkat tanganmu. Terima kasih. Terima kasih. Karena Anda mau didoakan, tanganmu terangkat. Terima kasih. Oh, haleluya. Masih ada tangannya terangkat. Buat yang tangannya terangkat, Tuhan sambut kepercayaanmu. Ketika engkau percaya, engkau sedang menerima Dia. Ketika engkau menerima Dia, engkau sedang menerima proses pembaharuan di dalam tubuhmu. Sel-sel yang mengalami persoalan sedang terjadi pemulihan. Oh, haleluya. Dan Anda yang tangannya terangkat boleh pelan-pelan jalan ke depan. Teman-teman saya silakan untuk melayani mereka. Anda yang tangannya tadi terangkat boleh maju ke depan dan Anda akan didoakan secara khusus di tempat ini. Haleluya. Oh, yes. Hamba-hamba Tuhan tempat ini, para pendeta silakan ambil kesempatan Anda, doakan mereka, tanya apa yang mereka alami. Izinkan Tuhan untuk menjamah mereka. Dan haleluya. Bapa, Kau pakai setiap hamba-hambamu untuk memberkati mereka. Yang lemah dikuatkan, yang sakit sembuh. Terjadi impartasi di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Anda yang ada di depan, siap-siap terima impartasi kuasa Allah atas kalian. Dalam nama Tuhan Yesus, 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 dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Uria raba sakata karaya raba segala. Ya, haleluya. Silakan hamba-hamba Tuhan. Oh, bab syabala bala la 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 la. Ina la 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 la. Doakan mereka, tanya apa yang menjadi keluhan mereka. Haleluya. Pastikan setiap pribadi telah didoakan, kuasa Allah bekerja, engkau balik dari tempat ini, engkau sudah diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yes.
Haleluya. Tuhan jamah. Haleluya. Yang sakit sembuh. Keterikatan apapun lepas. Pemulihan terjadi. Yes. Para asyir bantu doakan mereka. Tanganmu terangkat, rindukan Tuhan melawan Anda dan cara apa yang Anda butuhkan, yang di rumah. Silakan ambil kesempatan ini, bilang sama Tuhan, Tuhan, saya butuhkan Kau, saya butuhkan Kau. Ngomong sama dia, haleluya. Sesederhana itu Bapak Ibu. Engkau akan menerima kuasa Tuhan. Yes, 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 yes. Haleluya. Dan sekarang penuhlah, penuh. Lepaskan dia, lepas, yes. Yes. Kekuatan Allah turun atas kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Tangannya terangkat. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah. Tuhan jamah yang di rumah, yang di atas. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Jamah. Yes. Oh. Jamah. 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 Ke belakang. Jamah. Yes. Yang di atas. Penuh. Saya mau berdoa buat kamu, supaya kamu lebih berkembang lagi. Tangannya terangkat. Kamu perlu kekuatan dari Tuhan untuk memperlengkapi kamu di dalam mengambil keputusan. Dan sekarang, terima Bapak, Roh Tuhan penuhi dia, perlengkapi dia di dalam mengambil keputusan hari-hari ke depan. Ada begitu banyak pekerjaan yang baru. Dia butuhkan Engkau Tuhan. Aku minta dalam nama Yesus sekarang, terima. Haleluya, haleluya, haleluya. Topang suami kamu, perbanyak persekutuan dengan Tuhan. Ada pekerjaan besar sedang menanti. Tangan terangkat. Yeah. Oh. Dan sekarang terima. Istri saya tolong terus dorong. Sini kamu. Mau perlu apa? Oh iya. Ketika aku tumpahkan tangan, terima kesembuhan ya. Yesus menyembuhkan kamu. Sekarang terima Yesus. Kuasa kesemua Allah mengalir pada kamu. Hancurkan semua sel-sel jahat. Segala bentuk gangguan fisikmu sekarang juga lepas. Pekerjaan iblis lepas. Aku kutuk semua sakit penyakitmu dan sekarang aku lepaskan. Damai sejahtera turun atas kamu. Jama. Haleluya. Seminggu kemudian periksa lagi ke dokter ya. Kau percaya sudah sembuh? Banyak bersaksi ya. Tuhan berkati. Bapak Ibu, kita mau laksanakan perjamuan kudus. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku.
Sesudah ia mengambil cawan yang mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dan cawan ini. Dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ada satu orang perlu saya doakan. Kok kamu ragu-ragu ya? Oke, saya tidak suruh kamu maju ke depan, memang kamu ragu-ragu. Saat waktu kamu mengangkat perjamuan ini, kuasa Allah bekerja dan memulihkan kamu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kamu. Mari ikuti saya. Tuhan, terima kasih untuk tubuhmu yang Engkau serahkan bagiku. Saat ini aku makan tubuhmu dan aku sehat, aku kuat, apapun aku dapat kerjakan karena Tuhan bekerja di dalam aku, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama. Angkat cawan yang berisikan anggur. Bersama saya katakan, Tuhan Yesus, terima kasih buat darah-Mu, darah perjanjian yang dicurahkan menebus aku dari dosa, mentahirkan aku, membenarkan aku, memuliakan aku oleh karena pikiran, perasaan, kehendak-Mu di dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama. Katakan syukur dari hati yang dalam. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan saya kasihi, ibadah kita sudah berakhir. Jika Anda ingin memberikan persembahan, di tanganmu ada amplop, mari angkat tinggi sekaligus saya berdoa buat persembahan yang kau siapkan, perpuluhan, syukur dan segala apa yang kau ingin berikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika kami diizinkan untuk memberi, kami tahu Tuhan sudah mencukupkan kami. Apa yang kau ingin kami beri supaya pekerjaan Tuhan melalui gereja ini semakin nyata, beri hati bagi kami untuk mengelolanya sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Jemaat, ibadah sudah selesai dan sekarang pulang. Bawalah berkat dari Allah Bapa yang menerangi seluruh langkah hidupmu dan setiap apa yang kau kerjakan, Tuhan turut bekerja. Ketika pintu sudah terbuka, tidak ada satu kekuatan yang menutupinya. Kasih Kristus yang menaungi Anda sekalian, Roh Tuhan yang menghibur, menguatkan dan memimpin sampai Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Selamat menikmati suasana minggu sore bersama dengan